Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa billah wa bisanadil muttasil ilal imam Jalaluddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wal imam Jalaluddin Abil Fadl Abdurrahman bin Abi Bakrin as-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhuma ila abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hazani wa jami'i masyayikhina. Allahumma sakhir lana hadal kitab Tafsir Jalalain. Allahumma sakhir lana hadal kitab Tafsir Jalalain. Allahumma arzuqna al-futuh li fahmi ma'ani asrari hadal kitab. Al-Fatihah. Ayawaddu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli ath-thamarat wa asabahu al-kibaru وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاخترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ayawaddu bimakna ayuhibbu ahadukum. Apakah menginginkan, mengharap ahadukum siapa salah seorang kamu sekalian, antakuna kepada agar supaya ada lahu ialah tetap bagi si ahad jannatun apa kebun. Setiap lahu nika lamul jarri nika mengandung makna istaqarra. Maka menamaknai antakuna kepada maf'ulnya ayawaddu, antakuna kepada harus ada lahu ialah, lahu ini khabarnya takuna, lahu ialah tetap bagi ahad jannatun apa kebun, bustanun yakni kebun, min nakhilin dari anggur, ismu jinsin mufradnya nakhlah, wal a'nab jam'u anabatin ismun lil karam sami anggur. Tajri yang mengalir min tahtiha di bawahnya jannah, al anharu apa
sungai-sungai, sungai-sungai kecil. Lahu ialah bagi si ahad fiha di dalam jannah thamarun adapun buah. Min kulli thamarati, dari semua buah-buahan. Wa qad asabahul kibar, dan sungguh telah menimpa kepada si ahad al-kibaru apa masa tua, fadha'ufa, maka tidak kuat lagi siapa si ahad atau lemah minal kibari, karena arahnya minal kibari karena faktor umur tua, anil kasabi dari berkasab. Walau dan ialah bagi ahad dzurriyyatun du'afa'u, adapun mempunyai dzurriyyatun keturunan du'afa'u yang lemah-lemah, yakni tidak mandiri. Auladun artinya beberapa anak, sigharun yang masih kecil-kecil, la yakdiruna yang tidak mampu siapa auladun sighar alaihi atas kasab. Ayat kadinto memberikan suatu faidah kepada kita bahwa kita harus berkomitmen tidak boleh memiliki dzurriyyah yang tua, tidak boleh memiliki anak keturunan yang lemah di dalam segala aspek. Tidak boleh lemah, terutama lemah iman, lemah dari sisi akidah. Tidak boleh juga lemah dari segi pendidikan, dari segi ilmu. Maka kita sebagai orang tua yang harus menyiapkan mereka, masa depan mereka, kita yang harus menyiapkan. Dengan doa, dengan bukti-bukti konkret, pamunduk termasuk. Itu dalam upaya agar supaya dzurriyyah kita tidak menjadi dzurriyyatun yang du'af. Termasuk kalau masih memungkinkan tidak boleh juga lemah secara ekonomi. Karena
Al-malu kadinto mitorot Imam Al-Auza'i silahud. Harta itu juga senjata perjuangan. Perjuangan akan sangat sulit tanpa harta. Maka anak kita harus dikuatkan secara ekonomi kalau itu memungkinkan. Maka anak nikah wal hasil tak oleh biasa akimanas. Tak oleh biasa akimanas. Sangat itu. Dan anak harus dibiasakan menghafal. Sehingga ketika masa dewasa nanti, dengan kebiasaan menghafal pada waktu kecil, anak kadinto tidak takut dengan menghafal. Karena biasanya yang ditakuti siswa kadinto santri menghafal. Seakan-akan momo itu menghafal, seakan-akan menghafal kadinto momo. Karena tidak dibiasakan sejak kecil. Lanjut. Fa'aswabah, maka lalu menimpa kepada jannah i'sarun, apa angin kencang. Ay rihun syadidatun, rihun angin syadidatun yang banget kencang. Di dalam sebagian tafsir termasuk Tanwirul Mikbas, tafsir Ibnu Abbas, i'sar kadinto rihun harun au barid, angin panas dan juga angin dingin. Tafsir Jalalain tak sebut panas atau dinginnya, tetapi kencangnya, bangetnya. Fihi ialah di dalam i'sar narun, adapun mengandung rasa panas. Fakhtaraqat, lalu kemudian membakar apa? Fakhtaraqat, maka lalu kemudian terbakar, benih membakar. Fakhtaraqat, maka bimakna faidah soyrurah. Fakhtaraqat, maka lalu kemudian terbakar apa? Jannah. Fafaqodaha, maka lalu kemudian merasa kehilangan siapa ahad kepada jannah. Akhwaja ma kana ilaiha, akhwaja ma dengan lebih butuhnya ma perkara, karena yang ada siapa ahad ilaiha, ialah butuh kepada jannah. Wa baqiya, dan tetap siapa si ahad, huwa ia ahad, wa auladuhu, dan anak-anaknya ahad, ajazatun, ialah beberapa orang yang sama-sama apes, mutahayyirina, lagi bingung, ajazatan nih, jadi hal
ajazatan hale beberapa orang yang apes, mutahayyirina lagi bingung. La khilata, asal makna tidak ada khila, yakni tidak ada solusi. Tidak ada solusi jalan keluar untuk lepas dari krisis. Ialah maujud. La khilata, tidak ada solusi, ialah maujud lahum bagi si ahad wa auladuh. Wahada, adapun ini maknanya. Wahada, adapun ini ayat ayuhibbu ayawaddu ahadukum yataskila kiburu gak bisa. Wahada, adapun ini ayat ayuhibbu ahadukum tamthilun, ialah perumpamaan linafaqatil murai, bagi sedekahnya orang yang riya, bersedekah dengan niat pamer. Tamthilun, ialah gambaran atau perumpamaan linafaqatil murai, bagi sedekahnya orang yang pamer. Wal manni, dan sedekahnya orang yang ngundat-ngundat, ngungkit-ngungkit pemberian. Fi dhahabiha, di dalam hilangnya atau lenyapnya pahalanya nafaqatil murai wal man. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha alim, Allah menggambarkan orang yang bersedekah tapi motivasinya pamer, ria, atau bersedekah tapi sedekahnya diungkit-ungkit, maka gambarannya seperti orang yang memiliki kebun di sebuah pegunungan, di mana kebunnya itu ditumbuhi pohon anggur, termasuk semua buah-buahan ada di sana. Bukan hanya kebun anggur, ada kebun apel, kebun durian, sudah siap dipanen, dipetik. Tiba-tiba pada suatu malam datang i'sar, angin kencang yang mengandung hawa panas. Lalu kemudian angin kencang yang mengandung hawa panas itu menghabisi semua yang ada di kebun. Yang punya beranggapan besok saya mau panen, mau dipetik, sebagian mau dijual, mau dimakan sendiri. Keesokan harinya dia melihat
kenyataan pahit, kebunnya luluh lantah. Luluh lantah, tidak bersisa. Dihabisi oleh i'sar. Lenyap seketika. Seperti itulah Allah memberikan gambaran, mengajak kita berpikir. Seperti itulah tampil perumpamaan orang yang bersedekah tapi motivasinya riya, atau bersedekah tapi ngundat-ngundat, lober, lenyap pahalanya. Sehingga ketika sampai di akhirat nanti bertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, mana pahala saya yang pernah bersedekah ke masjid sekian-sekian juta? Mana pahala saya yang saya harapkan di mahsyar? Katanya Allah, habis. Kamu habiskan untuk selfie, kamu habiskan untuk ngundat-ngundat. Maka dari situ sedekah terbaik adalah sedekah yang dikeluarkan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak. Bersedekah, jangankan orang, istrinya sendiri tidak. Maka kita kadinto perlu banyak ibadah-ibadah serap, amal-amal serap yang tidak diketahui orang, tidak diketahui. Jadi nikah tamthil. Jadi Al-Quran kadinto mengajarkan tamthil. Wa adami naf'iha atau fi dhahabiha wa adami naf'iha, dan hilangnya manfaatnya nafaqatil mura'i wal manni. A'waja ma yakunu ilaiha fil akhirah, dengan lebih membutuhkannya perkara yakunu yang ada siapa al-mura'i wal manni ilaiha, ialah membutuhkan kepada pahalanya nafaqatil mura'i wal manni fil akhirati, di akhirat. Padahal aben lebih butuh kakenceran seiarap neng akhirat tempen cuma kebanggaan pamir. Pamir apa sih manfaatnya? Kan berak sekedar bangga. Napa kala ben ria atau besoki puter? Napa kala ben ceng-ceng tunyana beli pun? Tapi tak ada oleh. Padahal saya ngabat tak jeng ngocek lebih ngiba manfaat oleh pencurian akhirat yang kopura celep, kopura tambah lebar, yang nang mahsyar, yang nang sirat. Tetapi hilang itu semua karena riya ni pamer. Wal istifham, adapun istifham di dalam ayat ayawaddu ahadukum bimakna nafi ialah mempunyai faedah makna nafi, ketiadaan. Nikah uslub Al-Quran. Maka tidak akan bisa memahami Al-Quran kalau tidak mencurahkan perhatian semaksimal mungkin, kutu fokus. Karena kadinto lughatul uqala, bahasanya orang-orang yang berakal. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk orang yang berakal. Jadi bahasa kadinto
bahasa-bahasa ilmiah. Maka Al-Quran memakai tamthil. Ini uslub manhaj Al-Quran. Maka tidak akan mengetahui tingginya kualitas bahasa Al-Quran kalau tidak orang yang telah mempelajari sastra Arab. Bila pernah ada ilmu sastra Arab, balaghah, mantek, badi, ma'ani, pura. Oh, seperti ini tingginya kualitas bahasa Al-Quran. Wa an ibni Abbasin Ayruwiya an ibni Abbas, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Beliau masih muda, tetapi ketajaman akalnya nyalep ketajaman akalnya para sahabat-sahabat yang lebih senior dari beliau. Ketika turun ayat Idza jaa nasrullahi wal fath, surah An-Nasr, sahabat-sahabat perak, bunga. Termasuk Sayyidina Umar perak. Karena pertolongan Allah sudah dijanjikan dan pasti turun. Euforia dengan ayat, dengan surah An-Nasr. Coba setong saya mula. Hanya seorang sahabat yang menangis. Siapa beliau? Abdullah bin Abbas. Tanya kisah Sayyidina Umar. Kita euforia, senang perak. Mengapa hanya Anda yang menangis? Dengan ketajaman akalnya, ketajaman firasatnya. Idza tammal amru badanaksu. Kalau sudah sempurna akan tampak kekurangannya. Artinya apa? Dengan surah An-Nasr tugas Rasulullah sudah selesai. Kalau tugas Rasulullah selesai, Rasulullah akan diangkat, akan ditarik. Artinya ini adalah musibah karena kita akan ditinggalkan. Apa ngerasa buru nangis. Atau ketajaman sahabat Abdullah bin Abbas, maka beliau mendapatkan julukan turjumanul Quran dan pernah didoakan langsung oleh baginda Rasulullah, Allahumma allimhul Quran wa Allahumma allimhu ta'wil wa allimhul Quran. Wa an ibni Abbas huwa adapun firman Allah di atas ayawaddu ahadukum, gak bisa li rajulin, ialah ditujukan kepada seseorang amila yang beramal siapa rajul bitta'ati kepada ketaatan kepada beberapa ibadah ketaatan. Thumma kemudian bu'itha diutus, didatangkan lahu kepada si rajul asyaitonu siapa setan. Na'udzubillah. Fa'amila maka lalu melakukan siapa rajul bil ma'asi kepada kemaksiatan hatta sehingga ahroko membakar siapa setan a'malahu kepada amal-amal ketaatannya si rajul.
sudut pandang yang tajam dari seorang. Ketika Nabi mufassir yang lain, tamthilannya Kak Dinto, orang yang bersedekah tapi motivasinya pamer dan pamer dan mungkin tetapi Abdullah bin Abbas dengan ketajaman akalnya, dengan ketajaman spiritualitasnya, ilmu baik ilmu zahir ataupun ilmu batinnya, mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Ayat ini itu gambaran bagi orang yang masih usia muda ibadahnya pola, namun berakhir tragis. 1 tahun 2 tahun sebelum meninggal, setan datang menggoda. Lalu kemudian ibadahnya yang katakanlah ibadahnya yang 40 tahun hilang, lenyap gara-gara 1 tahun dia bermaksiat. Lalu kemudian meninggal di dalam keadaan su'ul khotimah. Maka Kak Dinto yang lalu kemudian melahirkan kaidah al-a'malu bi khawatimiha. Al-a'malu bi khawatimiha. Khawatim jamaknya khotim. Adapun amal, beberapa amal ibadah itu tergantung akhir. Contoh, panjenengan sholat audu, mau sholat berjamaah, audu jam 2:30, asarnya jam 3:50-an. Ampun, mereka dinto sholat rakaat pertama, kedua, ketiga. Pas ibadat kau tahiyat kentut. Maka rakaat 1, 2, 3 menjelang 4 gara-gara kentut. Hati-hati. Hati-hati. Ini kasih kata koi. Maka abe kadito tidak boleh merasa aman dari makruh. Di dalam tarekat Tijani Kak Dinto yang ditekankan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, bagi setiap murid ikhwan tarekat Tijani tidak boleh merasa aman dari makruh. Kenapa makruh? Adamul amni min makrillah, merasa aman dari kepastian jeleknya Allah, yaitu buruknya akhir kehidupan kita. Su'ul khotimah. Maka cenang tenang. Oh, kalau saya tidak mungkin su'ul khotimah, wong saya ibadah sejak kecil. Tak maca ayat Kak Dinto menurut perspektif penafsirannya Abdullah bin. Ada sebuah hikayat kisahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau Kak Dinto memiliki seorang anak yang orator, fasih. Hanya yuji dengan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir pidato kan. Nah, minggu ini bagian saya. Baik ayah. Syekh Abdul Qadir ongke ke atas mimbar. Ceramahan Kak Dinto hanya 1 menit atau 2. Syekh Abdul Qadir ongke ke atas mimbar cuma ada usaha. Istriku tadi memasak masakan. Begitu masakan sudah siap, mau disantap, belum disantap, datang kucing menyantap ikan yang sudah habis. Nangis aku, mulak memaknai Jebun Syekh Abdul Qadir yang hanya 1 menit Kak Dinto itu adalah jeleknya akhir kehidupan.
Tuti kadung ibadah rok pada na masak mare kuring cuko ende tengkoceng hilang lenyap. Cuko en melenengi pasar beruse beri palapa digoreng belum dimakan datang kucing habis. Karena ibadah rok lober kenjeret. Nangis. Akhirnya pun minggu depan potrana sorong ke atas. Karena ahli balago nikuna mantek kayot fase nayot hadis ayat lebih dari 1 jam. Jemaah tak nangis biasa. Toron kok api datung ngakui balago ngakui mantek maani batik kelas tinggi kuna jemaah tak terpukau, tak menyentuh, tak nangis, tak apa, tak usah belago. Berajar eta cek rajin tang umi melai joko ke pasar masak, kakan kocek mau temu nangis. Haniki, akhirnya coba sabtu, kamu itu hanya memakai balaghah dohir. Sedangkan aku memakai balaghah batin. Benatina tak nyambung. Kamu hanya terpukau dengan kata-kata dohiriyah. Kamu kurang menyiapkan ruh dan batinmu kepada Allah. Bismillah. Jadi ini kan kalau direnungkan ayat terutama an Ibnu Abbas, kadzalika seperti itu ayawaddu ahadukum kama bayyana ma dzukir, seperti oleh telah menjelaskan siapa Allah kepada penjelasan dzukira yang telah disebutkan yubayyinu menjelaskan Allahu siapa Allah lakum kepada kamu sekalian al-ayati kepada beberapa ayat la'allakum agar kamu sekalian tatafakkaruna ialah menggunakan pemikiran kamu sekalian, ialah menggunakan pikiran kamu sekalian, atau tatafakkaruna agar la'allakum tatafakkarun agar supaya kamu sekalian tatafakkaruna ialah berfikir kamu sekalian. Fata'tabiruna maka dapat memetik ibrah atau pelajaran kamu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa alladzina? Anfiqu, hendaklah membelanjakan kamu sekalian. Zakku, membersihkan kamu sekalian. Min thayyibati ma kasabtum, dari bagus-bagusnya aijiyadi, dari jayyid, bagus-bagusnya ma kasabtum yang telah berkasab kamu sekalian. Minal mali, nyatanya dari harta. Jadi munasadeka ambilkan dari kasab yang murni kehalalannya. Si paling mapan, si paling bagus. Termasuk akurban yang kisah gak dinto. Si paling raja selama kita itu masih mampu. Minal mali, nyatanya dari harta. Wa min thayyibati ma akhrajna lakum minal ardi, dan dari paling bagus-bagusnya tanaman. Akhrajna, yang mengeluarkan kami Allah kepada lakum untuk kamu sekalian, minal ardi, dari bumi. Ini berarti hasil tanaman.
minal khububi nyatanya dari beberapa biji, wathimari dan beberapa buah. Wala tayammamu ay taqsidu al-khabitha, yakni ar-radi'a minhu. Wala tayammamu jangan menyengaja, ay taqsidu bermaksud kamu sekalian, al-khabitha kepada hasil panen yang jelek, ar-radi'a yang buruk, minhu dari ma akhrajna, ay minal madhkur, sesuatu yang telah disebutkan. Tunfiquna, hale mengeluarkan kamu sekalian, hu kepada al-khabith, fi zakati, di dalam kewajiban mengeluarkan zakat. Tunfiquna halun ialah menjadi hal, min dorimiri tayammamu dari domirnya lafat wala tayammamu, walastum dan hal tidak ada kamu sekalian, biakhirihi ialah orang yang mau mengambil kepada al-khabith, ayil khabith. Lau titumuhu, seandainya diberi kamu sekalian, hu kepada khabith, fi hukukikum, pada beberapa haknya kamu. Jadi aben tibi mon iberi, napa sepa keluar aben tak gelem narema karena cobaan. Maka mun bakal luar zakat, saya paling mapa. Berasa saya bagus, benih giliran regera eka zakat. Justru saya paling bagus saya eka zakat. Justru saya paling bagus saya eka sedekah. Bila pun bau buru iba kiorek. Illa antumidu fihi, kecuali antumidu fihi, memejamkan mata kamu sekalian, fihi pada khabith, kecuali pun kecuali sudah menutup mata, tidak tahu malu, teka apon asadaka sibuk coba. Maksudnya zakat bitasahuli, dengan menggampangkan, wa ghaddil basari dan menutup mata. Fakaifa, maka bagaimana, tu'adduna menunaikan kamu sekalian, minhu dari al-khabith, haqqallahi kepada haknya Allah. Wa'lamu, ketahuilah kamu sekalian, annallahu kepada sesungguhnya Allah ghaniyun, ialah maha tidak butuh, an-nafaqatikum dari sedekahnya kamu yang model begitu. An-nafaqatikum dari sedekahnya kamu yang model seperti itu. Sedekah karena paksaki, benih karena kesadaran, senaten hamidun, maha terpuji, mahmudun dipuji, ala kulli halin atas semua kondisi atau keadaan. Asyaitanu, adapun setan, yaidukum ialah menjanjikan siapa setan, kum kepada kamu sekalian, al-faqra kepada kefakiran, yukhawwifukum menakut-nakuti setan, kum kepada kamu sekalian, bihi dengan al-faqr,
Jangan. Kamu jangan bersedekah banyak-banyak. Kamu jangan berkorban sapi yang bagus, yang kurus-kurus saja, yang murah-murah saja. Yuhawwifukum bihi in tasaddaqtum. Kalau bersedekah kamu sekalian, fatamassaku, maka hendaklah menahan kamu sekalian jangan mengeluarkan zakat. Jangan bersedekah yang bagus-bagus. Sudahlah, akhirnya kasih yang murah-murah, kasih yang jelek-jelek saja. Nikah setan nikah seperti itu. Tapi pada cepon abu ya lebih berbahaya timbang setan, syaitan. Nah, nikah saya cumbahayaan boleh. Wa ya'murukum, dan memerintahkan siapa setan, kum kepada kamu sekalian, bil faksha. Faksha nikah perbuatan jelek, yakni al-bukhli, kikir, wa man izzaka, dan mencegah tidak mau bayar zakat. Wallahu, adapun Allah, yaidukum, ialah menjanjikan Allah kum kepada kamu sekalian, alal infak, atas berderma, menjanjikan mau firotan, pengampunan, minhu dari Allah, lidhunubikum, akan dosa-dosa kamu sekalian, wa fadlan, dan juga menjanjikan rizki, ay rizqan, rizki, kholafan, sebagai ganti, minhu dari Allah. Tapi munasadaqah nikah cincin kusne kanjing Nabi, bal yasdad, bertambah. Wallahu wasi'un, wallahu, adapun Allah wasi'un, ialah maha merata, fadluhu, apa keutamaannya Allah, anugerah keutamaannya Allah, fadlu, apa anugerahnya Allah, alimun, maha mengetahui, bil munfiki, kepada orang yang berderma dengan niat yang tulus. Yu'til hikmata, yu'ti, bakal menganugerahkan siapa Allah, al hikmata, kepada hikmah. Hikmah ini kamu kamus dimaknai kata bijak, kata-kata bijak. Maka al-hakim, orang yang bijak. Al-hakim, orang yang mempunyai kata-kata bijak. Maka disebut Luqman al-hakim. Wali Luqman, yang mempunyai kata-kata bijak. Jadi kalau dibuka di kamus, hikmah itu adalah kata-kata bijak. Dalam tafsir Jalalain, apa hikmah? Ayil ilman nafi'a al muaddi ilal amal, yakni amalis salih. Al ilma, ilmu, an nafi'a, yang bermanfaat, al muaddi, yang menghantarkan apa ilmu nafi', ilal amal, kepada amal salih. Jadi
Pintar saja tidak cukup. Karena hikmah itu orang yang diberi ilmu, ilmunya manfaat, mengantarkan dia memperbanyak amal buruk. Tetapi hikmah ini ia tasail. Kalau ilmu hanya sekedar pengetahuan, ilmu itu just knowledge, hanya sekedar pengetahuan. Tetapi hikmah di atasnya ilmu. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat dan menghantarkan pemiliknya banyak melakukan amal baru. Al-Hakim. Dan tidak sembarangan Allah memberikan hikmah. Orang-orang pilihan yang diberi hikmah. Yu'til hikmata man, kepada man orang yasha'u yang menghendaki Allah kepada man. Yu'til hikmata man yasha'u. Wa may yu'tal hikmah. Nah, titik poinnya dengan kata ini. Wa man, adapun barang siapa man orang yu'ta yang dianugerahi siapa si man al hikmata kepada hikmah, faqad utiya maka berarti sungguh diberi siapa man khairan kepada kebaikan katsiran. Banyak nikah artinya tidak tidak. Lima sirihi, karena kembalinya man ilas sa'adati. Saya ingat lah masirihi nikah. Masirihi nikah mengamal seperti soroh. Berarti pada anak-anak mengandung khobar. Lima sirihi, karena kembalinya si man ilas sa'adati ialah kepada kebahagiaan al-abadiyati yang bangsa langit. Imam Abu Talib Al-Makki, penulis Qutul Qulub, hadiah dari Panjenengan Badara. Beliau menulis kitab Ilmul Qulub. Beliau membahas panjang lebar tentang konsep al-hikmah. Panjang lebar. Menurut beliau, hikmah itu bisa bermakna hadis-hadis Rasulullah. Al-hikmah ahadithun Nabi, hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Contoh, telepon Imam Abu Talib Al-Makki. Allah menjelaskan wajibnya menunaikan solat. Allah di dalam Al-Quran menjelaskan tentang wajibnya solat. Tetapi tidak dijelaskan jumlah rakaatnya. Allah menjelaskan wajibnya zakat. Khudh min amwalihim shadaqah. Surat Taubat ayat 103. Tetapi kata Imam Abu Talib tidak dijelaskan. Yang wajib dikeluarkan itu apa saja? Apakah semuanya wajib keluar zakat? Lah, itu hadis. Oh tidak. Tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya harta-harta tertentu. Itu pun dengan persyaratan ada haul, mencapai 1 nisab, dan ada ukuran-ukurannya. Lah,
Tetih, inilah yang dimaksud hikmah. Hikmah itu adalah hadis-hadis Rasul. Al-Quran ngendikan wal yatafu bil baitil atiq, bertawaflah kamu di sekeliling Ka'bah, tetapi tidak jelas dijelaskan apakah 6 kali, 5 kali. Yang menjelaskan tawaf 7 kali hadis Rasul. Maka tidak bisa dipisahkan hadis dengan Al-Quran. Ada yang menjelaskan hikmah Kak Dinto 3. Yang pertama, rasa malu. Orang yang memiliki hikmah akan memiliki rasa. Orang yang tidak memiliki rasa malu berarti tidak memiliki hikmah. Yang kedua, menjaga kehormatan baginda Rasulullah dan keluarganya. Orang yang memiliki hikmah takdim ke Rasul. Kata potona takdim. Yang ketiga, memelihara hak tanggung jawab kepada istri, anak, dan keluarga. Boleh saya beri makna hikmah kadin itu al-wara'. Jadi hikmah itu wara'. Wara' itu apa? Wara' itu ada 4. Yang pertama, hifdzul lisan, menjaga lidah dari ghibah dan bohong. Yang kedua, menjaga akhlak. Yang ketiga, menjaga kemaluan dari zina dan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang keempat, menjaga hati dari iri dan dengki. Macam-macam ya kadin. Sampai panjang lebar. Sampai 3 halaman. Beliau menjelaskan. Juga ada yang berkata hikmah itu diberi pemahaman, memahami kandungan-kandungan rahasia ayat-ayat Al-Quran. Nikah. Maka Pak banyak nyon dak Gusti Allah, Allahumma rzuqnil hikmah. Apa napa? Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan. Orang ini nggak bilang pun diberi hikmah berarti beri. Ini kan saya maksud utiya khairan katsiran. Ini kan penting. Orang yang diberi hikmah nikah beri kabagusan yang lebih bernilai daripada langit dan bumi. Orang yang diberi hikmah maka abah nikah beri kabagusan yang lebih bernilai dari langit dan bumi. Kadin to nilainya ulama-ulama ahlul hikmah. Cuk sampai ngerti hikmah seperti orang-orang di Jawa Barat misalnya. Eka di saya sebut ilmu hikmah, ilmu kesaktian saya maksud. Benih nikah. Mau kemana? Saya mau belajar ilmu hikmah. Saya maksud ilmu jaduk, kesaktian benih. Gila gak disambut. Ilmu luara termasuk ilmu rahasia ayat-ayat Al-Quran seperti yang diberikan Allah kepada Abdullah bin Sakadinto, Allahumma rzuqnal hikmah, sambung kemanfaatah. Al-Fatihah.